Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, buat kalian yang baru pertama ketemu dengan saya, ya, kalian bisa panggil saya Pak Ferry atau Pak Ferry Sihan, ya. Saya di sini berperan sebagai guru BK, jadi ya salam kenal semua. Dan di video pertama ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang kepribadian, tentang bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri. Untuk itu saya harap kalian bisa fokus mendengarkan saya. Kalau misalnya sekiranya bosan ya nggak apa-apa, pause dulu video ini ya. Ambil dulu cemilan, ambil dulu minuman, kemudian ya fokus, terus play lagi dan tonton video ini sampai habis, oke? Nah, ngomongin tentang kepribadian, sebenarnya kepribadian itu apa sih? Jadi, kepribadian itu adalah pola perilaku manusia yang tampak gitu ya. Kepribadian itu adalah keseluruhan tingkah laku manusia, keseluruhan tingkah laku manusia yang terlihat. Kepribadian adalah emosi. Kepribadian juga berkaitan dengan bagaimana cara berpikir seseorang gitu. Nah, bisa dibilang kepribadian ini adalah gabungan dari sifat, gabungan dari watak, karakter, dan juga ciri khas maupun keunikan yang melekat pada diri seseorang. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah melankolis, istilah koleris, sanguinis, pragmatis gitu ya, dan masih banyak lagi. Kepribadian ini tuh terus berkembang tuh sampai sekarang. Masih banyak orang ya, khususnya para ilmuwan psikologi atau orang-orang yang expert dalam bidang psikologi yang mencari tahu tentang kepribadian manusia. Jadi ya perlu diketahui juga bahwa kepribadian ini bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Karena gini, pada dasarnya sifat manusia itu dinamis ya, selalu berubah-ubah. Makanya kepribadiannya pun juga ikut berubah. Nah, sekarang gimana caranya Pak kita bisa mengenal diri kita? Nah, oke. Mungkin dari kalian udah ada yang udah pernah nyoba psikotes kepribadian yang bentuknya kayak gini. Nah, ini warteg test ya namanya. Jadi, warteg test ini, yuk, ya nggak bisa dibalikin dong. Jadi warteg test ini ya adalah psikotes yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk menyaring kandidat atau calon karyawan. Jadi nanti ada semacam clue, kayak ada titik, ada garis, terus juga ada garis lengkung gitu ya. Nah, nanti ini garis ini, titik ini nanti dikembangkan lagi sesuai dengan gimana apa yang ada di pikiran kalian tentang garis-garis ini. Bisa jadi nanti jadi titik itu jadi target, terus garis itu bisa jadi pedang, garis lengkungan itu bisa jadi kepala bebek gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, tuh kan. Tadi titik itu bisa jadi bunga, lengkungan bisa jadi tempurung, kura-kura, garis vertikal ya. Garis vertikal ini bisa jadi gedung gitu kan. Nah, semakin baik gambarnya, semakin baik pula interpretasinya. Jadi masing-masing garis ini tuh ada gambarannya. Ini orangnya kalau misalnya garisnya kayak gini gimana, kalau misalnya gambarnya jelas kayak gimana. Nah, nanti di ini juga ngejelasin maksudnya kalian tuh gambar ini tuh apa. Nah, kalian tuh cerita. Nah, dari situ nanti kelihatan gitu ya. Nah, ada juga ini draw a tree atau Baum test. Baum test ini itu adalah
tes kepribadian dari cara kalian gambar pohon, gitu ya. Gimana nih cara kalian dalam ngegambarin pohon, lengkap nggak, rantingnya gimana, daunnya gimana gitu kan, ada akarnya apa enggak, ada buahnya apa enggak, terus juga teknik arsiran, bagaimana lebatnya daun. Nah itu semua ada interpretasinya gitu. Sama juga kayak water test tadi. Nah itu singkat ya tentang tes kepribadian. Nah saya ingin mengenalkan kalian tes kepribadian yang jauh lebih baik, yang mungkin kalian bisa dapat gambaran tentang diri kalian sendiri gitu. Nama tesnya ini adalah MBTI. Nah, MBTI ini, MBTI ini adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Jadi ini adalah indikator tipe kepribadian milik Myers and Briggs. Jadi yang buat itu adalah namanya Myers sama Briggs. Nah, ini adalah ada tes kepribadian untuk mengidentifikasi tipe kepribadian. Nah, apa aja Pak yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah 1. Sumber energi. 2. Bagaimana cara kalian menangkap dan mengambil informasi. Yang ketiga, gimana kalian membuat keputusan. Dan yang keempat adalah tentang lifestyle, tentang gaya hidup, tentang apa yang ingin kalian tampilkan gitu kan. Nah, MBTI ini adalah psikotes yang paling populer di kalangan organisasi perusahaan. MBTI ini biasa dipakai sama konselor ya atau psikolog supaya bisa nentuin jurusan perkuliahan atau tentang bagaimana kalian merencanakan karir kedepannya gitu. Secara keseluruhan tes ini mengukur 4 dimensi ya. 4 dimensi kepribadian yang saling berlawanan, yang setiap orang tuh pasti punya dimensi ini, tapi levelnya atau tingkatannya itu beda-beda. Dan hasilnya nanti ada 16 kemungkinan, ada 16 tipe kemungkinan, ada 16 kemungkinan tipe kepribadian yang tersusun dari 4 dimensi tadi. Nah, ini 16-nya ya. Sorry, saya udah ngasih tahu yang ini belum sih? Aduh. Ini extrovert ya, ini extrovert introvert, ini thinking dan feeling, ini ada sensing dan juga intuition, ada judging sama perceiving. Jadi ini saling berlawanan, extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan juga perceiving versus judging. Nah ini nanti jadinya akan begini, ada tipe orang yang namanya nanti kalau misalnya kita pernah dengar lu orangnya INFJ ya, lu orangnya ESTJ ya, ESTP ya. Nah kalau di kalangan anak psikologi kita tuh sering tuh melabel orang kayak gitu, dia mah orangnya INTJ, cenderungnya begini gitu. Jadi ada 16 ini. Nah kita bahas tentang extrovert dan juga introvert. Nah extrovert ini ya, dimensi ini berkaitan dengan yang namanya stimulus respon, gimana kalian merespon, gimana kalian bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Apa fungsinya? Tadi saya udah bilang, fungsinya adalah sumber energi, untuk mendapatkan energi. Contoh orang yang introvert, kalau orang yang introvert itu biasanya dia akan mendapatkan energi atau sumber energinya itu datang dari kondisi yang tenang, yang kondusif. Jadi dia bisa berpikir kalau misalnya dia ada di kondisi seperti itu. Ekstrovert enggak, ekstrovert justru orangnya pengennya tuh ada interaksi, ada sosialisasi gitu. Dan dia lebih bersemangat kalau misalnya ada di situasi-situasi yang melibatkan banyak orang gitu. Contohnya begini, biar kita bisa membedakan. Orang introvert kalau misalnya dikasih tugas sama guru gitu ya, terus tugasnya itu secara berkelompok misal, kan setelah itu kan pasti ada diskusi gitu ya. Orang yang introvert itu dia butuh pulang dulu, butuh sendiri dulu untuk memikirkan, untuk memahami apa sih yang menjadi tugasnya. Yang orang yang introvert enggak, orang yang extrovert tuh justru senang banget ngajakin, ayo abis ini kita omongin yuk, abis ini kita
cari tahu yuk apa yang pengen kita kerjain nanti gitu loh. Nah, orang introvert itu enggak, ya nanti dulu ya, saya pulang dulu, mikirin dulu. Nah, setelah itu baru mereka diskusi. Setelah udah tahu semua, udah paham semua, baru dia bisa ikut rapat, ikut diskusi. Orang extrovert enggak, dia itu cenderung spontan. Jadi ide-ide yang ada itu ya karena temen lawannya tadi harus ada feedbacknya, jadi idenya itu spontan, jadi apa-apa aja yang dipikirin dalam diskusi itu keluar di situ. Nah, itu bedanya, sumber energinya bedanya di situ. Orang itu akan bersemangat, akan melakukan semangat kegiatan aktivitas kalau misalnya ada interaksi. Kalau yang introvert enggak, dia butuh diam dulu, sendiri dulu, kondusif, baru dia bisa mikir. Itu tentang extrovert dan juga introvert. Kita lanjut ke ini, intuitif atau intuition, sensing atau intuition. Nah, sensing atau intuition ini adalah tentang gimana kalian menangkap informasi, gimana kalian menerima informasi, kaitannya juga dengan daya tangkap gitu kan. Orang dengan preferensi sensing ya, ngambil informasi itu pakai alat indranya, pakai kelima indera kita ini, mata, hidung, mulut, telinga, pokoknya semua yang ada, semua indera kita tuh dipakai sama dia tuh, orang-orang yang sensing gitu kan. Nah, orang-orang dengan preferensi sensing ini butuh data buat dia pahami dulu, dia pikir dulu pakai otaknya, lihat dulu buktinya pakai matanya gitu kan, ada nggak nih bukti otentiknya gitu kan. Dan dia lebih percaya pada fakta. Orang-orang itu butuh data. Kalian ngomong apa tuh, mana datanya, mana buktinya, mana apa gitu buktinya. Nah, sebaliknya orang-orang dengan preferensi intuition ya, dia ngambil informasi itu pakai firasat, pakai intuisinya. Ya, intuitif lah pokoknya. Orang-orang yang pakai intuition ini bisa dibilang intuitif, imajinatif gitu. Itu intuition dan juga sensing. Lalu lanjut ke judging dan perceiving. Sebentar. Mana nih? Nah, judging dan perceiving ini adalah tentang gimana kalian dilihat sama orang lain. Gitu ya, tadi fungsinya adalah lifestyle. Judging itu dia orangnya suka dengan deadline, suka dengan instruksi yang mendetail. Terus orangnya rapi, terencana, punya perencanaan yang baik, suka melakukan hal-hal yang sesuai dengan perencanaan gitu kan, bikin jadwal secara teratur, buat to-do list gitu kan. Kalau perceiving ya, itu orangnya agak urakan gitu. Orangnya fleksibel, spontan, dinamis, lebih terbuka sama hal-hal baru, terus juga ya suka yang improve sendiri lah. Nah, itu judging dan perceiving. Nah, nanti setelah ini ya, setelah di pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk mengidentifikasi diri kita ya, diri kalian, untuk melihat kepribadian lewat tes MBTI ini ya. Mungkin ya itu aja. Mungkin nggak ada pertanyaan sih ya kita karena video. Oke deh, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.